warahmatullahi wabarakatuh. Hello my smart students, I'm so glad to meet you. Welcome to Ma'am Susan's class. How's life? I hope everything is awesome. Well, in this section, I'd like to inform you that I make a new English content in my class and it's called Easy Grammar. Di sesi ini, Ma'am akan membahas segala hal yang berkaitan dengan English Grammar dan juga word atau sentence structure. Jadi segala hal yang berkaitan dengan tata bahasa dan struktur kata dalam bahasa Inggris akan dibahas pada sesi ini. So I hope this will help you to fall in love with English, understand the grammar, and help you to find or answer some of your English assignment at school. So, are you ready? Let's start this easy grammar lesson. The lesson today is pronoun. Jadi materi kali ini adalah kata ganti. Nah, pronoun adalah kata yang menggantikan kata benda atau sebuah frasa kata benda. Actually, there are several pronoun in English. Jadi ada beberapa kata ganti dalam bahasa Inggris, such as personal pronoun, possessive pronoun, reflexive pronoun, demonstrative pronoun, relative pronoun, reciprocal pronoun, indefinite pronoun, interrogative pronoun, and expletive pronoun. Namun, kita tidak akan membahas semuanya sekaligus. So, the first pronoun yang nanti akan kita bahas pada video kali ini adalah personal pronoun as subject and as object. Jadi pada video kali ini kita hanya akan membahas personal pronoun sebagai subjek dan sebagai objek. In this video, there are 4 things that we're going to learn. First one is, what is the personal pronoun? The second is personal pronoun as subject. The third is personal pronoun as object. And of course, examples. So, let's move to the next slide. In this slide, you can see the definition of personal pronoun. Jadi, personal pronoun itu adalah kata ganti dalam bahasa Inggris yang berfungsi untuk menggantikan penyebutan nama orang, benda, atau hal-hal spesifik lainnya. Nah, untuk lebih jelasnya, lihatlah tabel di slide selanjutnya. Pada tabel ini bisa dilihat bahwa jenis kata ganti ini atau pronoun ini bisa berubah tergantung posisinya dalam kalimat maupun perannya. Apakah itu sebagai subjek, sebagai objek, sebagai posesif, maupun sebagai refleksif. Jumlah orang seperti singular dan plural, orang ke-1, orang kedua, kemudian jenis kelamin juga bisa mempengaruhi perubahan personal pronoun. Kata-kata pada kolom number yaitu singular dan plural, jamak atau tunggal menunjukkan jumlah orangnya. Jika jamak berarti lebih dari 1. Kalau singular berarti jumlahnya hanya 1, artinya tunggal. Nah, kata-kata seperti saya, kamu, dia laki-laki, dia perempuan, dan itu kata benda, jumlahnya hanya 1, itu masuk pada kolom singular. Dan untuk yang lebih dari 1, kalian bisa lihat bahwa untuk pada kolom plural, kalian bisa melihat kata-kata seperti you, kalian, we, kita, kemudian they, mereka, itu masuk pada kolom plural. Selanjutnya pada kolom orang atau person, misalnya orang pertama, kedua, ketiga, maupun pada kolom sebelahnya yang gender, maskulin, feminim. Maskulin artinya pria ya, atau laki-laki, kemudian feminim artinya wanita, perempuan. Itu juga mempengaruhi perubahan dari personal pronoun. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai kolom setelahnya, yaitu kolom personal pronoun as subject and as object, kita akan bahas pada slide selanjutnya. Oke, let's move. Personal pronoun as subject and as object. Kata ganti pada posisi subjek dan pada posisi objek. Sebelum kita lanjut pada penjelasan materi personal pronoun as subject and as object, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu subjek dan apa itu objek, serta bagaimana menentukan atau mengetahui posisinya dalam kalimat. Nah, kita bisa melihat di sini pengertiannya bahwa subject is used to talk about pronoun, noun, or noun phrase that does the action of verb.
Dan object adalah used to talk about the things or person that the verb is done or who received the verb. Dari pengertian itu, kita bisa mengetahui bahwa subjek itu adalah pelaku yang melakukan sebuah tindakan, entah itu berbentuk kata benda tunggal maupun jamak, berbentuk sebuah frasa ataupun kata ganti. Nah, biasanya kalau subjek dia berada di awal kalimat dan paling umum posisi subjek berada sebelum kata kerja atau kata kerja bantu. Kalau untuk objek, objek itu adalah yang dikenai tindakan oleh subjek. Dengan kata lain, objek itu adalah objek itu tentang mengenai siapa atau terhadap apa si subjek melakukan sebuah kegiatan atau tindakan. Nah, biasanya objek itu berada di akhir kalimat atau setelah kata kerja maupun setelah kata depan. Biasanya juga untuk objek dia berupa noun, noun phrase, pronoun, atau objek yang lebih panjang dan kompleks lainnya. Silahkan kita lihat contoh untuk memahami lebih dalam mengenai bagaimana menentukan subjek dan objek. Pada contoh, kita bisa melihat bahwa kata yang berwarna merah itu adalah subjek, sedangkan kata yang berwarna biru itu adalah objek. Contohnya, aku menolong mereka. Aku itu adalah posisinya sebagai subjek. Kenapa? Karena posisinya sebelum kata kerja menolong dan ada pada awal kalimat juga. Kemudian kata mereka itu berada pada objek. Kenapa? Karena posisinya setelah kata kerja atau kepada siapa si saya itu atau aku itu melakukan sebuah tindakan. I help them. I is the subject and then them is the object. Begitu pula pada kata selanjutnya, kakak perempuanku menyanyi denganku. My older sister sings with me. My older sister itu adalah subjek. Karena di situ kata sings adalah kata kerja dan my sister, my older sister posisinya berada sebelum kata kerja. So, it is the subject. Dan kemudian me posisinya ada pada objek karena sesudah kata kerja dan juga setelah kata depan. Dia dan saya sudah pernah menonton film itu. She and I have already watched the movie. She and I, kenapa di situ she and I? Karena posisinya ada pada subjek sebelum kata kerja I have already watched. Kemudian the movie posisinya ada pada objek karena sesudah kata kerja. Selanjutnya, kucing sedang mengikuti kita. The cat is following us. Jadi kata kucing itu posisinya ada pada subjek, sedangkan kita itu ada pada posisi objek. The cat is the subject and then us is the object. Okay, do you understand? So let's move to the next slide. Well, in this slide, there are the example of personal pronoun as subject and as object. Jadi pada slide ini kita akan belajar mengenai bagaimana perubahan personal pronouns as subject and as object dan juga contoh-contohnya. So, kalian bisa melihat bahwa kata saya itu bisa berubah berdasarkan posisinya dalam kalimat. Jika dia posisinya berada pada subjek, maka dia berarti I. Dan jika posisinya berada pada objek, maka kata saya itu akan berubah arti menjadi me. Jadi sekali lagi, posisi kalimat pada subjek dan objek akan memiliki arti berbeda. Selanjutnya kata kamu. Kata kamu dalam bahasa Inggris memiliki arti yang sama, entah posisinya pada subjek dan objek, yaitu you. Namun kata dia yang laki-laki, dia laki-laki akan berubah arti dalam bahasa Inggris tergantung posisinya. Jika kata dia laki-laki berada pada subjek, maka bahasa Inggrisnya adalah he. Namun dia laki-laki jika posisinya sudah berada pada objek, dia akan berubah menjadi him. Begitu juga dia perempuan. Jika dia perempuan berada pada subjek, dia she, namun pada objek dia akan berubah jadi her.
Begitu juga dengan kata kami. Kami pada posisi subjek dia adalah we, kemudian pada objek dia akan berubah jadi us. Untuk kata it akan sama penyebutannya pada subjek dan objek. It, itu artinya. Dan kemudian kata kamu, kalian, dia juga memiliki arti yang sama dalam bahasa Inggris, entah pada subjek atau pada objek. Yang terakhir adalah kata mereka. Kata mereka pada subjek adalah they, sedangkan pada objek berubah menjadi them. Jadi kalian sudah mengerti perubahannya. Tidak selamanya kata dalam bahasa Inggris itu artinya sama. Dia akan berubah artinya berdasarkan posisinya dalam kalimat. Ayo kita lihat contoh selanjutnya. Pada contoh ini kita bisa melihat perubahan kata-kata tergantung posisinya subjek atau objek. Saya menelpon kamu kemarin. Saya itu posisinya ada pada subjek dan kamu posisinya ada objek. Nah, saya pada posisi subjek dia akan berarti I. Sedangkan you tidak akan berubah. Karena entah dia subjek atau objek, you akan tetap you. Kamu akan tetap berarti you. Saya menelpon kamu. I called you yesterday. Nah, pada contoh selanjutnya kita bisa melihat perubahan yang lain. Dia sedang menonton film dengan saya. Dia laki-laki ya. Dia sedang menonton film dengan saya. Dia di situ posisinya ada pada subjek dan saya posisinya ada pada objek. Dia bahasa Inggrisnya adalah he, sedangkan saya bahasa Inggrisnya akan berubah jadi me. Nah, kenapa me bukan I? Karena posisi saya itu sudah berada pada objek, bukan lagi pada subjek. Sudah mengerti? Kita lihat contoh selanjutnya. Kami akan pergi dengan mereka minggu depan. Kami posisinya ada pada subjek. Mereka posisinya ada pada objek. Jadi kami itu bahasa Inggrisnya adalah we, bukan us ya, karena posisi kami berada pada subjek. Nah, kemudian mereka itu posisinya sudah ada pada objek. Jadi kalian lihat tabel objek dan lihatlah kata mereka. Kalau pada objek dia berubah jadi apa? Nah, di situ mereka pada objek dia adalah them. Jadi sudah bukan they lagi, tapi berubah jadi them. Kalian bisa mengerti perubahannya? Okay, good. Move to the next slide. Pada slide ini kita akan membahas penggunaan it. Nah, it ini adalah kata ganti yang ditujukan untuk hewan, benda, rasa, ataupun kondisi akan sesuatu. Nah, kata ini juga bisa diterjemahkan menjadi ini, itu dalam bahasa Indonesia. Kita lihat contohnya. It yang dimaksudkan dengan arti hewan ini, contohnya I love butterfly. Saya suka kupu-kupu. It is beautiful, itu cantik. Kata it di sini, kata it is beautiful merujuk pada kata kupu-kupu. Jadi yang it ini adalah menggantikan kata kupu-kupu. Do you understand? The second example pada penggunaan it. It bisa berarti benda. Contohnya, I love my bag. Saya suka tas saya. It is cool. Itu keren. Nah, kata it di sini merujuk pada my bag. Tas saya. Jadi kata itu di sini, it atau itu di sini, dia menggantikan kata my bag atau tas saya. Nah, selanjutnya it yang bermakna rasa atau kondisi. Contohnya, I like this coffee. Saya suka kopi ini. It is delicious. Itu enak. Nah, kata it di sini digunakan untuk menggantikan rasa kopi. Nah, it means coffee, the taste of coffee. Do you understand? Okay, move to the next slide. Let's see the other example of the using of personal pronoun as subject and as object. Mereka berharap saya datang ke ultah Audi dengan kamu. Mereka berharap saya datang ke ultah Audi dengan kamu. Mereka posisinya ada pada subjek, saya posisinya pada objek, begitu juga dengan kata kamu posisinya ada pada objek. Kenapa? Karena kata saya itu adalah setelah kata kerja, kemudian kata kamu adalah setelah kata depan. So the translation is
They hope me. Mereka berharap saya. They hope me. Kata saya sudah berada pada objek, jadi sudah bukan menggunakan kata I lagi, tapi sudah berubah menjadi me. They hope me to come to Audi's birthday with you. Mengerti penjelasan ini? Kita tambahkan lagi contoh selanjutnya. Itu adalah rumahnya Alia. It is Alia's house. Itu means it. Itu berarti it. Kemudian kalimat selanjutnya. Dia membelinya 5 tahun lalu. She bought it 5 years ago. Nah, kata dia di sini merujuk pada Alia. Dia perempuan, karena posisinya ada pada subjek, maka bahasa Inggrisnya adalah she. Kemudian membelinya. Membelinya artinya itu merujuk kepada kata it, artinya rumah. Nah, makanya di situ ditulis it dan diwarnai warna biru karena posisinya ada pada objek. Selanjutnya, kata selanjutnya itu besar. It is big. Posisinya ada pada subjek, jadi tetap menggunakan it. Now for the assignment. Nah, untuk tugas-tugas kalian bisa melihat postingan pada modul yang akan attach di description box, dan juga untuk latihan soal khusus untuk siswa-siswa saya di SMK Negeri 1 Lolayan, kalian bisa melihatnya di Google Classroom. I will put it there. Jadi silakan kalian membuka dan menjawab soal-soal latihannya. Okay, and also the task atau tugasnya adalah tugas translation, tugas menerjemahkan. Jadi siswa-siswa atau kalian nanti akan menerjemahkan beberapa kata ke dalam bahasa Inggris. Nah, kali ini perhatikan penggunaan subject and object. Jadi perhatikan baik-baik di mana penggunaan subjek dan objek, bagaimana posisi dan perubahannya. Well, that's all our lesson today. Sampai di sini dulu. Kita nanti akan melanjutkan materi pronoun lainnya. Seperti yang saya katakan sebelumnya, ada beberapa jenis pronoun. Kita akan membahas semuanya pada Easy Grammar. Jadi subscribe channel YouTube-nya Mem Susan, and of course you can contact me on my WhatsApp number, or you can reach me at my Facebook. Thank you so much sudah bergabung, sudah menonton video ini. I really appreciate it. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.